Pada pagi hari ini kita belajar mengenai vektor. Tadi nomor satu besaran skalar. Besaran skalar adalah besaran yang hanya dinyatakan dengan besarnya saja, Jadi misalnya panjang, luas, waktu. Kemudian yang kedua, besaran vektor. Besaran vektor adalah besaran yang dinyatakan dengan besarnya dan arahnya. Besaran vektor adalah besaran yang dinyatakan dengan besarnya dan arahnya. Misalnya, perpindahan. Kemudian gaya. Itu contohnya ya. Kemudian yang kedua, notasi vektor. Misalkan sebuah kapal berangkat dari M ke N sejauh 200 km dengan arah 0,60 derajat. Jadi gambarnya seperti ini. Ini utara. Jadi ini arah 0,60 derajat. Dari sini kita ukur 60 derajat. Misalkan ini. Baru di sini titik M. Dari M ke N sejauh 200 km. Jadi ini 200 km. Kapalnya berangkat dari M ke N sejauh 200 km. Arahnya seperti ini ya, dari M ke N. Perpindahan dari M ke N dapat ditulis dengan ruas garis berarah. MN atau vektor MN. Sama juga dengan vektor A. Itulah penotasi vektor. Jadi ini vektor MN, pangkalnya M, ujungnya N, atau sama dengan vektor A. Itu notasi vektor. Kemudian yang ketiga, vektor sama.
Yang ketiga, vektor sama. Dua vektor sama jika panjangnya dan arahnya sama. Itulah dua vektor sama. Misal, katakanlah di vektor A, ini pangkalnya, ini ujungnya, ini vektor A. Baru ini vektor B. Panjangnya sama dan arahnya sama. Jadi bisa ditulis vektor A sama dengan vektor B. Itulah pengertian dua vektor sama, panjang dan arahnya sama. Kemudian yang keempat, vektor berlawanan. Dua vektor berlawanan adalah panjangnya sama, tapi arahnya berlawanan. Dua vektor berlawanan adalah panjangnya sama tapi arahnya berlawanan. Jadi kira-kira seperti ini ya. Kalau ini vektor A dan ini vektor B. Vektor A berlawanan dengan vektor B. Kita lanjutkan lagi. Nomor 5, jumlah vektor. Yang kelima, jumlah vektor. Misalkan kapal berlayar 060 derajat sejauh 200 km dari M ke N. Dilanjutkan dari N ke P ke arah timur. Kalau gini dia, ini timur, ini selatan, ini barat, ini utara. Jadi tadi 060 derajat, dari sini ini utara, dari sini kita ukur 60, baru sejauh 200 km, ini M, sejauh 200 km, ini jauhnya 200 km, inilah titik N, baru dilanjutkan lagi dari N ke P ke arah timur. Ke arah timur, katakanlah sejauh 100 km. Arah timur, ini utara, ini titik N,
ini utara, arah timur berarti utara timur. Jadi ke timur ke sini dia sejauh 100 kilometer. Ini N menuju P. Berarti di sini titik P. Jadi perpindahannya dapat ditulis dengan ruas garis berarah MP atau vektor MP. Titik pangkal M dan terakhir titik ujungnya P. Atau dapat dikatakan NP, vektor NP adalah resultan atau hasil jumlah vektor MN dan NP. Dapat ditulis vektor MN ditambah vektor NP sama ini sama hasilnya yang ini sama dengan NP sama dengan M vektor MP. Ini dinamakan dengan dalam kurung aturan segitiga. Kalau seperti ini dia, misalkan ini A, B, C, D, E. Perpindahan dari A ke B dilanjutkan ke C, kemudian ke D, kemudian ke E, kemudian ke A, ditulis vektor AB ditambah BC ditambah CD ditambah vektor DE ditambah vektor EA. AB ditambah vektor BA, ABC ditambah vektor CD ditambah vektor DE ditambah vektor EA. Jadi perpindahannya dari A ke A, nah ini perpindahannya 0. Sehingga vektor AB ditambah vektor BC ditambah vektor CD ditambah vektor DE ditambah vektor EA itu sama dengan 0. Yang ini tadi vektor MN ditambah NP jadi vektor MP. Kemudian selain aturan segitiga, ada lagi aturan jajar genjang. Aturan segitiga, ada lagi aturan jajar genjang. Ini vektor A, ini vektor B,
vektor A, vektor B. Jadi A tambah B. Ini kita tarik sejajar vektor B dan panjangnya sama. Kemudian kita tarik sejajar vektor A dan panjangnya sama. Kemudian resultannya adalah ini. Jadi inilah vektor A ditambah vektor B. Nah, ini dinamakan dengan aturan jajar genjang. Kemudian kita masuki nomor 6, selisih vektor. Nomor 6, selisih vektor. Ini vektor A, ini vektor B, vektor A, vektor B. Selisih vektor A dengan vektor B atau A, vektor A dikurang vektor B. Jadi kita gambar dulu lawan dari vektor B. Lawannya panjangnya sama, tapi arahnya berlawanan. Jadi kita buat sepanjang ini, tapi arahnya jadi ke sebelah kiri. Katakanlah ini, kita buat ke sebelah kiri. Panjangnya sama dengan ini. Ya, ini ya. Inilah vektor negatif B. Vektor negatif B, yaitu panjangnya sama dengan vektor B dan arahnya berlawanan. Lalu kita hubungkan ini. Inilah vektor A dikurang vektor B. Itu selisih vektor ya. Itulah vektor A dikurang vektor B yang ini. Itu nomor 6, selisih vektor. Kemudian nomor 7, hasil kali skalar dengan vektor. Yang ketujuh, hasil kali skalar dengan vektor. Hasil kali skalar, hasil kali bilangan real dengan vektor. Misalnya, 3 kali vektor A. Ini artinya vektor searah vektor A, tapi panjangnya 3 kali panjang vektor A. Jadi ini lambang dari panjang vektor. Kalau ini A, misalkan kita begini A, ini vektor A. Jadi 3A arahnya sama, tapi panjangnya 3 kali dari panjang vektor A. 3 kali. Arahnya sama. Ini 1 kali. Misalkan ini 2 kali. Sini misalkan 3 kali. Jadi inilah vektor 3A. Panjangnya 3 kali vektor A dan arahnya sama dengan arah vektor A. Kalau 3 negatif 3A, artinya vektornya searah, berlawanan arah. Kalau positif searah, kalau negatif berlawanan arah. Berlawanan arah dengan vektor A. Dengan vektor A. Tapi panjangnya 3 kali panjang vektor A. Ini lambang panjang vektor. Jadi ini tadi A-nya, berarti 3A, jadi arahnya ke atas. Negatif 3A arahnya jadi ke bawah.
ini negatif A. Kalau 2 kali ini negatif 2A. 3 kali negatif 3A. Inilah vektor negatif 3A. Panjangnya 3 kali panjang vektor A, tapi berlawanan arah. Itulah hasil kali skalar dengan vektor. Sampai sini pembahasan kita. Kalau ada yang nggak jelas bisa ditanyakan melalui pribadi Bapak. Selamat pagi, salam sehat, salam matematika.